Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati para akademia, cendekiawan, penyelidik, barisan pelajar dan para hadirin serta penonton sekalian yang mengikuti program Bual Bicara Peradaban pada hari ini. Saya Dr. Mak Zarin Nizam bin Mat Yusof, Timbalan Pengarah di Institut Peradaban Melayu, ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih atas sokongan dan ruang masa yang diberikan. Hari ini kita bertuah kerana bakal mendengar satu topik yang sangat unik dan jarang-jarang dibincangkan dalam ruang maya, iaitu peradaban dan perkamusan dokumentasi dinamik sosial. Hadirin sekalian, bersama-sama saya hari ini ialah seorang sarjana yang amat kita segani, iaitu Profesor Emeritus Dr. James T. Collins. Untuk makluman hadirin yang berbahagia, Prof merupakan seorang pakar dalam bidang linguistik yang menumpukan kajian tentang dialek-dialek Melayu, sejarah bahasa Melayu, etimologi dan leksikografi sejak berdekad lamanya. Beliau juga pernah berkhidmat di banyak universiti terkemuka di dunia, contohnya di University of Texas, di Leiden University dan juga International Institute of Asian Studies di Belanda, dan kini beliau terus menabur bakti dan berkhidmat sebagai profesor kehormat di Institut Kajian Etnik kita, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah menyerahkan sebahagian besar jiwanya kepada ilmu linguistik dan bahasa Melayu dalam dunia Nusantara. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan sesi buah bicara kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. James T. Collins. Dipersilakan yang berbahagia, Prof. Terima kasih. Saya juga senang ada kesempatan bercerita sedikit tentang peradaban dan perkamusan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan pihak di UPSI. Okey, so tajuknya peradaban dan perkamusan, dokumentasi dinamik sosial. Kita mungkin tinjau sekejap peradaban. Menurut sejarawan Perancis yang sangat terkenal, Braudel, civilization is a movement, not a condition. A voyage, not a port. Jadi maksudnya peradaban itu satu gerak, bukan satu keadaan. Satu pelayaran, bukan satu pelabuhan. Peradaban merupakan dinamik sosial. Dan kita dapat menjejaki dinamik sosialnya itu melalui dokumentasi. Jadi hari ini dokumentasi yang akan saya manfaatkan kamus bahasa Melayu. Cuma harus kita ingat, peradaban bukan sesuatu yang selesai karena selalu dalam proses. So, itu sedikit cerita tentang peradaban. Perkamusan itu leksikografi. Leksikografi berfokus pada cara menyusun kamus. Ini berbeda dengan leksikologi yang terlibat dengan semantik, ini apa teori bagaimana tentang pembentukan kata dan itu bukan perkamusan. Perkamusan itu leksikografi, yaitu penulisan, itu grafik, penulisan kamus. So, hari ini aspek leksikografi yang akan kita perhatikan justru etimologi. Jadi kajian sumber dan sejarah kata. Okay, so saya akan cuba menggali khazanah etimologi yang terdapat dalam beberapa kamus, ya, untuk cuba melihat bagaimana sumber kata dan perkembangan kata itu berlaku di alam Melayu. So, melalui etimologi, kita dapat menentukan
asal-usul kata, jadi asalnya dari bahasa apa dulu, mungkin melalui pengaliran, artinya perjalanan. Karena itu satu proses juga. Kadang-kadang kalau kita lihat kamus Dewan Perdana, dia akan kata, oh ini kata Sanskrit. Tapi kita tidak tahu kata Sanskrit itu masuk langsung dari bahasa Sanskrit atau melalui bahasa lain. Kan? So hari ini kita akan melihat dinamik sosial peradaban melalui perhatian pada asal-usul kata dan pengaliran kata itu dalam sejarah. So, ceramah saya hari ini mungkin terbagi pada dua bagian. Kita tinjau kosakata Melayu purba yang muncul pada abad yang ke-7. Jadi sudah 1.300 tahun lalu. Tapi tidak terlalu lama karena saya mau fokus kepada sejarah perkembangan bahasa, sejarah perkembangan perkataan. Jadi ada juga asal-usul leksim dalam kamus Melayu pilihan. Jadi ada dua bagian lebih kurang dalam presentasi saya hari ini. Dan tentu saja ada kesimpulan. Oke, so kita mulai dengan abad yang ke-7. Menurut seorang sejarawan Inggris, Arnold Toynbee, hanya 5 tamadun di dunia, termasuk Indian civilization. Dan dari beberapa segi, kalau abad yang ke-7, memang peradaban Melayu sebagian daripada Indian civilization, sebagaimana akan kita lihat sebentar lagi. Tapi yang menarik tentang kosakata Melayu yang pokoknya bukti tertulis bahasa Melayu yang paling tua, yaitu abad ke-7. Dalam konteks peradaban Melayu, kita melihat bahwa karena adanya tulisan yang bukan dalam bahasa Sanskrit, justru di ujung Indian civilization itu sudah menunjukkan trajectory towards autonomy. Nanti kita akan kembali pada konsep itu. Ini ada beberapa sarjana di Indonesia yang menulis sedikit tentang trajectory itu. Jadi pergerakan daripada keterikatan dengan yang dikatakan Toynbee, Indian civilization kan, yang dikatakan Toynbee Indian civilization, kita sudah lihat gerakan untuk meninggalkan Indian civilization dan menciptakan satu peradaban tersendiri. So ini petikan panjang dari seorang sejarawan lagi, yaitu Pollock, yang baru 20 tahun menulis tentang bahasa Sanskrit. Katanya the language of the gods in the world of men. Ini berkaitan juga dengan tujuan kita. Karena pada awal yang maksudnya Common Era jadi seperti abad pertama dalam jadi 2000 tahun lalu, bahasa Sanskrit yang dipakai di mana-mana di India sebagai bahasa kurus, bahasa yang hanya digunakan untuk pengamalan agama baik Buddhis maupun Hindu. Pada awal abad kita Common Era, jadi 2000 tahun lalu kira-kira, tiba-tiba bahasa Sanskrit digunakan juga untuk sastra dan ungkapan politik. Jadi bahasa Sanskrit keluar daripada hanya di lingkungan para agamawan dan di tempat yang penggunaannya beratus tahun selama di India dulu, terus tersebar dengan kecepatan yang luar biasa di seluruh Southern Asia. Southern Asia dalam konsep Pollock itu termasuk seluruh alam Melayu dan Asia Tenggara.
So sekarang kita melihat kepersebaran bahasa Sanskrit di ujung Pulau Borneo, di sebelah timur pantai Pulau Borneo, di daerah yang sekarang wilayah Indonesia di Kalimantan Timur. Sebenarnya tidak jauh dari tempat mau didirikan ibu kota baru Indonesia. Ya, so ini di Kalimantan Timur sudah ditemukan batu-batu yang berukiran dengan bahasa Sanskrit. Jadi kita belum cerita tentang bahasa Melayu, tapi tentang bahasa Sanskrit di ujung timurnya alam Melayu. Okay? Di satu cukup jauh di pedalaman, ya, cukup jauh di pedalaman Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Jadi bahasa Sanskrit disebarkan dengan kecepatan. Ini kan sebenarnya tahun 380 sudah ada bahasa Sanskrit di Pulau Borneo, malah ujung jauh Pulau Borneo. Ini salah satu batu yupa yang ditemukan di sana di pinggir Sungai Mahakam di sana, yang diukir dalam bahasa Sanskrit seluruhnya. So, ini bukan, kita belum sampai tentang cerita bahasa Melayu, ini masih Sanskrit. Tapi jadi di ulu Sungai Mahakam di daerah Pulau Borneo di paling timur itu terdapat batu dengan teks Sanskrit yang sebenarnya batu itu namanya yupa. Karena dalam agama Hindu, kan ini agama Hindu yang difokuskan dalam ukiran bahasa Sanskrit itu, teks Sanskrit itu diukir di atas batu yupa. Yupa itu satu batu dalam upacara purba Hindu yang digunakan kalau misalnya ada korban yang mau sembelih tak sesuai, yang ada korban yang mau disumbangkan kepada dewa-dewi Hindu, itu ada yupa. Jadi yupa itu diukir dengan teks Sanskrit. Kira-kira pada tahun 380. Ya. So sudah 1.700 tahun lalu, lebih malah. Okay. So yang menarik tentang batu itu yang saya suka ceritakan sedikit, tapi di sini bukan tempatnya. Yang menarik tentang batu itu, hanya 300 tahun setelah 380 itu, terdapat batu yang diukir juga, tapi bukan dengan teks Sanskrit, tapi dengan teks Melayu yang pakai sistem tulisan Sanskrit. So, teks yang ditemukan di Pulau Sumatera 300 tahun kemudian, 683 sampai 686, ada beberapa batu bersurat dari Pulau Sumatera dan Pulau Bangka dalam bahasa Melayu. Tentu ada kata pinjaman Sanskrit dan memang masih menggunakan bahasa Sanskrit, tapi ini sebenarnya teks bahasa Melayu yang paling tua. Jadi ini dokumentasi permulaan untuk bahasa Melayu. Kita tak boleh bayangkan, hayalkan apa yang terjadi sebelum tahun 683. Ya kan? Yang kita tahu tentang bahasa Melayu yang jelas, teks yang sudah diukir pada batu di Sumatera dan Pulau Bangka, itu baru dokumentasi. Jadi baru boleh cerita tentang sejarah bahasa Melayu. Ini batu yang paling tua, diukir dengan bahasa Melayu. Inskripsi kedukan bukit yang ditemukan di pinggir Palembang, Bandar Palembang di Sumatera Selatan. Dan ini yang paling tua, ini dari tahun 683, tersimpan di Museum Nasional Indonesia. Jadi kita melihatnya cukup menarik, batu yang dibersihkan, dibersihkan, tidak ada lubang-lubangnya, yang ada cuma tulisan. Tulisan yang diukir pada batu itu memakai sistem tulisan
yang diciptakan untuk bahasa Sanskrit pada awal, kira-kira 2000 tahun lalu. So ini sistem tulisan untuk bahasa Sanskrit yang umurnya 2000 tahun lalu. 600 tahun sesudah penciptaannya sudah digunakan untuk bahasa Melayu, teks Melayu. Jangan terkejut, teks Melayu ini banyak juga kata pinjaman dari bahasa Sanskrit. Setahu saya hanya 2 bahasa yang terdapat dalam batu ini, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Sanskrit. Dan sebagian besar bahasa Sanskritnya yang tidak berkaitan dengan agama Buddha atau kalender Hindu, ya kan? Sebagian besar ini malah masih dipakai dalam bahasa Melayu. So ini satu transkripsi dari batu ini. Mungkin ada kesalahan sana sedikit, saya ambil dari internet kan. So kalau kita lihat sembah selalu, apa ini Svasti Sri Sakavar Saitita, memang ada bahasa Sanskrit dan biasanya itu menunjukkan pembukaan atau tarik mengikut bulan dan tahun yang digunakan dalam kalender Hindu. Misalnya kita lihat dalam baris yang keempat perkataan bulan, cuma dieja-eja dengan huruf V. Ya, jadi bulan, terusnya bulan apa, ya kan? Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, kita akan menemukan memang kata-kata Melayu yang jelas. Umpamanya naik, atau berlepas, atau membawa, atau 2 laksa, atau 200, atau sampan, atau jalan, atau 10, atau banyak, atau sukacita. Jadi bahasa Sanskrit yang masih dipakai dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita lihat sembah selalu saja, terkejut banyak benda yang aneh-aneh di sini kan. Tapi sebenarnya memang kita boleh lihat bahasa Melayu dan boleh juga diterjemahkan. Cuma kita akan fokus saja pada kata-kata. Karena itu tujuan saya kita lihat perkataan. So ada sekian banyak, hampir 20 kalau tak salah, kata Melayu asli, dan ada kata Melayu yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Sanskrit, tapi masih digunakan dalam bahasa Melayu abad ke-21. Ya. So 1300 tahun kemudian, kita masih menggunakan 1300 kan, 1000 berapa pokoknya, kita masih menggunakan kata-kata dari bahasa Sanskrit. Jadi kita lihat muka, laksa, bala, sukacita, lagu, jaya. Kata-kata yang ini kita pakai juga, tetapi karena memang ada dalam Kamus Dewan Perdana dengan definisi dalam bahasa Melayu. So kata ini kurang dipakai, tapi masih ada dalam Kamus Bahasa Melayu. Okay? Tapi yang menarik, kata Melayu asli banyak yang kita boleh petik dari teks yang paling tua dalam bahasa Melayu. Dan ini bukan seluruh batu, ini hanya batu sebelah satu permukaan saja. Ya, karena ada banyak lagi perkataan. Coba kita cuma tinjau sedikit. Bahasa Melayu di Kamus Dewan Perdana tidak mengenal perkataan nanga. Nanga di Pulau Borneo berarti muara. Ya. So kalau kita kembali kepada teks tadi itu mungkin Minanga yang kita lihat di sini di baris keempat itu mungkin nama nanga, nama kuala atau muara. So mungkin nama kuala. Jadi dari nanga. Jadi berlepas dari nanga tamban apa namanya. Membawa 2 laksa bala. Okay? Okay, kita kembali kepada perkataan. Okay, so yang kata Melayu asli juga menarik karena kita dapat melihat sedikit morfologi bahasa Melayu juga kan. Jadi misalnya membawa, ya kan, berlepas, berbuat. Dan kita lihat dulu tidak pakai ber, tapi pakai mar. Mar lepas. Okay.
Tetapi ada juga yang seperti meng sekarang dalam bahasa Melayu. Jadi bawa menjadi memawa. Kan banyak dialek Melayu yang akan buang huruf B itu. Jadi membawa dibunyikan memawa di sini. Perkataan yang jarang dipakai dalam bahasa Melayu di Malaysia, alap, dalam kamus Demo Perdana artinya mengambil buah dengan tolak-tolak dengan batang kayu yang panjang. Tapi dalam beberapa dialek Melayu, misalnya di Pulau Borneo, alap berarti ambil saja. So here kita melihat membawa, mengambil. Ya. So kita melihat penggunaan morfologi bahasa Melayu yang kita cukup kenal sekarang. Cuma mar pada waktu itu sekarang kita pakai ber, jadi berlepas, membawa, mengambil. Ya. Dan juga menarik kita melihat nya sudah digunakan untuk seperti menciptakan kata nama, banyaknya. Ini banyaknya. Ya. So kita melihat teks ini cukup menarik kata-kata Melayu asli yang masih bertahan ini dengan datang, okay? Dalam bahasa Melayu abad yang ke-2001 ini, okay? So dan ini yang masih bertahan. So teks ini cukup menarik. Dan lebih menarik lagi daripada kata-kata dalam teks itu adalah sistem tulisan, jadi ortografi teks ini yang kita lihat. Kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pollock kan. Dulu Sanskrit hanya digunakan untuk mengamalkan agama Buddhis atau agama Hindu. Tetapi tiba-tiba 2000 tahun lalu diberikan semangat baru sebagai bahasa yang digunakan untuk sastra dan pengungkapan politik. Jadi ini semua berkaitan dengan dinasti di India Selatan yang dikenal sebagai dinasti Pallawa. Ya. So ini dinasti Pallawa ini memang didirikan di wilayah bahasa Telugu, ada juga penutur bahasa Telugu di sini di Malaysia, dan juga sebagian wilayah bahasa Tamil. Jadi sistem tulisan ini kadang-kadang diberikan nama sistem tulisan Pallawa atau menurut sarjana arkeologi di Belanda lebih tepat menggunakan istilah sistem tulisan Brani Selatan. Okay, so pokoknya berpunca pada dinasti Pallawa yang terdapat di pantai timur India Selatan, merangkumi bagian yang menggunakan bahasa Tamil dan juga bahasa yang serumpun dengan bahasa Tamil, satu keluarga bahasa Telugu. Okay, so dengan adanya sistem tulisan ini menurut Pollock, tiba-tiba di bahasa Sanskrit bukan digunakan saja untuk agama, tetapi digunakan juga untuk literary dan political expression. Jadi kalau kita kembali kepada batu bersurat di Kalimantan Timur, itu memang tentang agama Hindu. Okay? Ini tentang agama Hindu dan ada doa-doa dan sebagainya berkaitan dengan agama Hindu. Jadi bahasa Sanskrit pertama ditemukan di alam Melayu di sana di Borneo Timur, tapi fokus pada upacara Hindu yang melibatkan batu yupa dan pengorbanan binatang untuk keperluan agama Hindu. Tapi sekarang kita berhadapan dengan sistem tulisan yang hampir sama, tetapi digunakan bukannya untuk agama, tetapi untuk menceritakan satu sebenarnya sastra, sejarah perkembangan Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. So ini yang kita lihat, literary dan political expression.
Dan itu jadi ini yang menarik. Sistem tulisannya lebih menarik sebenarnya daripada melihat kata-kata saja. Sebab kalau bahasa Sanskrit sudah digunakan untuk keperluan yang tidak berkaitan lagi dengan agama dalam kes Pelembang dan Sriwijaya itu agama Buddhis, ya. Jadi tidak berkaitan dengan agama Buddhis, tetapi menggunakan tulisan Brahmi Selatan untuk menceritakan usaha tentera Raja Sriwijaya dalam bentuk yang sedikit terungkap dengan suasana kesusastraannya lagi. Okay? So ini yang dimaksudkan dengan gerakan atau trajectory menuju ke apa namanya otonomi. Dua perkataan ini memang ada dalam kamus Dewan, so saya pakai saja untuk apa menegaskan kekuatan diri sendiri begitu, ya, kekuatan diri sendiri. Jadi bahwa sistem pemerintahan di Palembang, Sriwijaya sudah terpisah daripada atau mulai terpisah daripada yang dikatakan India Selatan, apa Asia Selatan dengan apa peradaban Sanskrit. Okay? Walaupun masih pakai huruf Sanskrit. Sistem tulisan saja. Oke. So sekarang kita sudah masuk ke bagian 2 cerita saya. Yaitu apa kita mau fokus kepada asal-usul beberapa leksim dalam kamus Melayu pilihan. Jadi apa kamus yang jadi fokus dan pilihan dalam ceramah saya itu ada 5. Oke, tadi batu bersurat tulisan dokumentasi bahasa Melayu yang tertua. Sekarang kita lihat kamus bahasa Melayu yang tertua yang diterbitkan di negeri Belanda tahun 1603, ya, 1603. Dialog dan kamus, ya. Dialog dan kamus, dialog and dictionaries. Dan panjang lagi abad ke-17 tajuk buku panjang nanti kita lihat. Baru yang berikutnya, so itu orang Belanda yang menulis kamus dan juga dialog bahasa Melayu. Waktu dia ditahan sebagai tawanan perang di Aceh pada akhir abad ke-16. Jadi dia baru dibebaskan tahun 1601. Dia dibebaskan di Aceh dan kembali ke Belanda terbitkan buku dialog dan kamus ini. Okay. Kemudian Kamus Bauri yang selama 20 tahun lebih berlayar di alam Melayu dari Calicut, dulu namanya Calcutta, kan ada perwakilan perdagangan Inggris di sana. So pada akhir abad ke-17, jadi seperti tahun 1690, 1680, dia berlayar dari Calicut sepanjang pantai barat Semenanjung, malam mulai di Phuket di sana, turunlah ke bagian Sentul, Stui, Kedah dan sebagainya. Okay. Dan setelah dia kembali ke London, dia menerbitkan kamus English and Melayu. Okay. Kemudian kita lompat 200 tahun lagi ke kamus Wilkinson, memang pegawai kerajaan kolonial Inggris yang lama sekali di Semenanjung. Rasanya dia tidak pernah ke tempat lain. Dia di Semenanjung, termasuk Singapura, dan setelah dia berhenti di dalam perkhidmatan di Malaya, dia menjadi governor di, saya lupa negara apa, di Afrika Barat. Dan akhirnya dia juga pensiun dan kembali ke
tempat tugas bapaknya yang sekarang di pantai timur Turki, yang dulu namanya Smyrna, dan dia kumpul semua nota-notanya di sana menyusun versi baru kamus Malay Englishnya. Pernah 30 tahun sebelumnya, dia terbitkan kamus bahasa Melayu tulisan Jawi. Kemudian ini tulisan Rumi, ya dengan tambahan pengalaman, pengetahuan, data selama 30 tahun. Namanya Malay Dictionary, Malay English Dictionary, terbit tahun 32. Okey, Kamus Dewan, kita semua tahu Kamus Dewan. Agak ya, ini yang tahun 70, edisi pertama Kamus Dewan tahun 70. Dan tak tahu, ini yang terbaru Kamus Dewan Perdana. Okay, baru diterbitkan 2020. Okey, so 5 kamus ini, 2 ditulis oleh orang Inggris, sebuah lagi ditulis oleh orang Belanda, dan 2 memang disusun oleh staf di Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Ada banyak lagi kamus, tapi saya fokus hanya pada 5 kamus ini. Okey, so ini kamus pertama yang terbit pada tahun 1603 di Amsterdam. Ini yang saya katakan tadi, tajuk yang cukup panjang, jadi saya cuma pakai bagian atasnya saja kan. Okey, tajuk cukup panjang, diterbitkan oleh Frederick de Houtman sebelum dia dilantik jadi gubernur di Indonesia Timur oleh pemerintah Syarikat Perdagangan Belanda. Okey, so ini bukunya. Kita tidak akan belik-belik halamannya karena sedikit susah juga dibaca. Saya cuma mau menampilkan sedikit data dari hanya satu huruf yang terdapat dalam kamusnya. So ini yang kamus Melayu yang tertua, dan kita melihat semua entry kamus ataupun kata kutipan dari buku dialog yang bermula dengan huruf K saja. Saya memilih huruf K. Okey, so ada bahasa Sanskrit, ada bahasa Arab. Artinya sumber bahasa Arab, bahasa Sanskrit dalam kamus Melayu kan. Ada juga bahasa Parsi, ada juga bahasa Tamil, Hindi, Jawa. Satu kata Portugis pun masuk dalam huruf K, mungkin tempat lain lagi banyak. Okey, so ini kamus yang tertua, disusun waktu dia ditahan di Aceh selama hampir 3 tahun. Dan agak menarik, kalau kita kembali kepada batu yang diukir di Palembang, juga di Pulau Sumatera seperti Aceh. Palembang jauh di sebelah selatan, Aceh jauh di ujung utaranya. Ya kan? Kalau dalam batu bersurat tahun 683, jadi 1000 tahun sebelum ini ya, hanya kalau ada kata yang bukan Melayu, kata yang dari bahasa Sanskrit. Nah, sekarang pada 1000 tahun kemudian, lebih kurang, atau 900 tahun kemudian, kita dapat juga kata Arab. Jadi dalam huruf entry untuk huruf K, jumlah kata Sanskrit dan asal Sanskrit, kata Melayu asal Sanskrit, kata Melayu asal Arab, lebih kurang sama. Lebih kurang sama banyak, saya lupa 15 atau berapa saya hitung tadi. Okay? So itu juga menarik. Dulu tidak ada bahasa Arab sama sekali. Agama Islam baru wujud pada pertengahan abad yang ke-6, dan hanya 100 tahun kemudian kita dapat batu bersurat tahun 683. Jadi mungkin orang Arab lagi sibuk mengislamkan orang Parsi, orang di ujung-ujung barat Turki, Afrika Utara, Spanyol Selatan. Jadi mereka sibuk di sana. Jadi tahun 683 belum muncul kata Arab dalam bahasa Melayu yang didokumentasi. Tapi
1000 tahun kemudian atau 900 tahun kemudian, kata Arab sama banyak dengan kata pinjaman Sanskrit. So kata pinjaman Arab, kata pinjaman Sanskrit sama banyak. Yang tidak terlalu banyak kata Parsi atau kata Tamil atau kata Hindi. Okay. So kita lanjut sedikit diskusi. So ini sedikit diskusi tentang sumber kata dalam kamus yang paling tua, yaitu Kamus de Houtman, yang disusun hampir, memang hampir 100 tahun lalu kan? 300 tahun lebih. Okay. Sekarang kita memilih kamus dari abad yang ke-20 yang dikarang oleh Wilkinson. Ini jauh mengatasi kamus yang baru dicetak kembali pada tahun 85, apa dicetak di Melaka. Itu dalam huruf Jawi. So kamus ini rupanya yang banyak dipakai oleh pegawai di Dewan Bahasa. Padahal Wilkinson sudah revisi, sudah menambah, sudah memperbaiki, sudah memperbanyak dalam kamus Melayu Inggrisnya. Tapi seperti orang di Dewan Bahasa masih suka pakai kamus yang ketinggalan 30 tahun itu. Oke. Kamus Wilkinson ini menarik karena bukan saja diterbitkan tahun 32, tapi waktu orang Jepun mau mendarat di Kelantan, mereka sudah bawa cetakan dari Tokyo. Jadi tentara Jepun tahun 41 atau awal 42 ya, turun menyerang Kelantan, mereka sudah bawa ofisir-ofisirnya, pegawai-pegawai tentara Jawa, tentara Jepun, maaf. Tentara Jepun sudah bawa bukan versi, memang kamus yang sama, cuma dicetak ulang di Tokyo. Oke, so kita pakai kamus ini dan kita juga mau lihat huruf K. Tapi huruf K ini, saya mau fokus pada satu bahasa. Tadi banyak bahasa ya, Sanskrit, Arab, Parsi, Hindi, Tamil. Oke, sekarang kita fokus satu bahasa sumber kata Melayu dalam kamus Wilkinson. So, entry dengan huruf K yang berasal, yang dinyatakan oleh Wilkinson sendiri berasal dari bahasa Tamil. Ya, oke. So, memang kalau tahun tahun berapa? Hanya ada sekitar 4 kata Tamil pada terbitan buku Bawi ke siapa tadi? Houtman. So 300 sebelumnya, sekarang bahasa Tamil lagi banyak. Dan ini semua kalau tidak salah ingat boleh dijumpa juga dalam kamus Dewan Perdana. Cuma Kardamungu ini ada juga tapi dengan ejaan lain. Oke, so ada kata-kata yang kita cukup kenal sekarang kan, kanji, ketumbar, kapal, kawal, katil, kedai, kolam. Ada juga yang kurang kita kenal. Kutu ini artinya kawan. Itu ini dalam perkataan bukan yang merayap di belakang kucing di rumah, tetapi ini dalam perkataan sekutu, ya, sekutu. So ini asalnya dari bahasa Tamil yang berarti kawan. Anyway, so kita kenal kuil, kutu. Sekarang saya mau lihat mungkin ini kah kudu, mungkin baru dengar perkataan kudu, tidak tahu. Kudu. Nah, kamus Wilkinson tahun 32 sudah ada kudu. Katanya dari Singapura Malay, dari bahasa Melayu di Singapura, dia ragu katanya mungkin dari bahasa Tamil. So, patung dewa Hindu yang dibawa dalam perarakan di jalan-jalan di Singapura. Okay. Kamus Dewan juga memuat perkataan kudu dan mereka ambil definisi sepertinya disingkatkan definisi Wilkinson, patung yang diarak pada tabut.
Kemudian Kamus Dewan Perdana yang baru terbit 5 tahun lalu ada juga perkataan kudu, itu entry ketiga yang pakai ejaan yang sama. Tapi definisinya hampir sama dengan Kamus Dewan tahun 70. Cuma ditambah Dewa Hindu. Oke, so lebih mirip dengan definisi Wilkinson ya. Oke, patung Dewa Hindu yang diarak dengan tabut. So, kalau kita cari dalam kamus-kamus Tamil itu mana ada kudu yang berarti patung Dewa Hindu lah. Jadi lama juga saya cari apa kata kudu ini. Pasti ini bahasa Tamil, walaupun tidak dipastikan oleh Wilkinson. Pasti bahasa Tamil. Anehnya, Kamus Dewan Perdana tak tahu apa, tidak tanya kepada orang Tamil sendiri apa etimologinya kudu ini atau apa maknanya kudu ini dalam bahasa Tamil. Kita cuma tahu ini Melayu Singapura, oke. Nah, saya cari saya dapat kudu, tapi kudu tidak berarti patung dewa, tapi berarti gerbang yang melengkung di atas ukiran di kuil, oke. Apakah ini betul ke? Ini yang dimaksudkan dengan kudu ini ke? Ya kan Tamil lain. Tamil itu satu aspek aspek arsitektur kan, aspek seni bina, ya kan? Gerbang yang melengkung di atas ukiran di kuil. Okay? Misalnya ini, ukiran di kuil di India, ya. Di tengah-tengahnya mungkin dewa dewi ya di bawah, tapi yang dalam bahasa Tamil menurut segala kamus Tamil yang dapat saya akses, apa namanya, lingkaran ini, ya kan, lingkaran ini itu yang namanya kudu atau lingkaran yang ini atau lingkaran yang ini, pokoknya lingkaran yang terdapat pada ukiran di kuil di India. Nah ini dia kudu kira-kira. Tapi menurut Wilkinson dalam bahasa Melayu Singapura, inilah kudu, patung dewa Hindu. Ya kan? Oke, ini saya ambil dari internet, ini dari Pulau Pinang, dan ini jelas perayaan Thaipusam. So kita semua Thaipusam, atau pokoknya saya sudah lama tahu, mungkin tidak semua orang tahu. Thaipusam bukan saja orang mendaki tangga di Batu Cave itu, tetapi permulaannya memang membawa patung dari kuil yang ada di Kuala Lumpur, misalnya di pinggir, tidak jauh lah dari pasar sentral Kuala Lumpur itu memang ada kuil Hindu dan patungnya selalu terlibat juga dalam perarakan pada perayaan Thaipusam. So ini agaknya dalam bahasa Tamil, dalam kamus Tamil yang saya jumpa, ini kudu, lingkaran yang menutupi patung dewa Hindu. Oke, ini agaknya kudu. Tapi orang Melayu di Singapura menamakan patung ini sebagai kudu. So kita dapat ada pergerakan semantik kalau pahaman orang Melayu di Singapura betul-betul sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Wilkinson dan yang ditiru dalam Kamus Dewan dan Kamus Dewan Perdana. Kudu sekarang sudah ubah maknanya dengan patung dewa. Okay. Tapi kaitannya dengan perarakan, dengan Thaipusam itu tetap jelas. Ini di Pulau Pinang, bukan di Singapura. Oke, sekarang ada juga kita lihat ke Kamus Dewan Perdana halaman 1380. Yang menarik pada saya ada dua entry yang berurutan secara abjad kan. So ada mahkota, diberikan etimologi sedikit daripada Sanskrit katanya ya. Tapi berikutnya pada halaman yang sama, kata berikutnya sesudah mahkota ikut abjad ya mahligai. Okay. Tidak ada etimologi. Padahal Wilkinson tahun 32 memang sebut pandang lebar sedikit tentang etimologi mahaligai. Katanya bahasa Tamil yang berarti istana terutamanya untuk
putri Raja Melayu. Okay? Dan dia juga menambahkan sebenarnya Maligai lebih tepat daripada Mahaligai yang banyak dipakai dalam bahasa Melayu. Dan malah ternyata di Sulatus Selatin sudah ada perkataan Mahligai. Ya? Sudah ada. Suatunya ini memang sudah lama menjadi sebagian daripada kosakata Melayu. Kita anggap itu mungkin abad yang ke-16 Sulalatus Salatin. Ya? Sejarah Melayu. Oke. Kalau dalam kamus Dewan Perdana, ejaannya sudah Mahligai, justru yang menurut Wilkinson kurang sesuai, tapi itu yang disebut, jadi mereka ikut sebutan yang memang dipakai oleh orang Melayu. Istana tempat kediaman Raja, Permaisuri, dan putra-putri Raja, antara lain definisinya. Oke. So, Wilkinson sudah jelas mengatakan Tamil, kita buka kamus bahasa Tamil, kita memang akan bertemu dengan Maligai. Ejaan yang lazim kalau dirumikan di India Selatan, ejaan Tamil ini dicatat seperti ini. Tapi kalau kita ikut sebutannya memang Maligai. Ya kan? Maligai. Sedikit berbeda vokalnya. Jadi bukannya K pun memang huruf G, dan tak ada huruf H, tapi mungkin itu yang diungkapkan dengan vokal panjang. Bukan A, tapi A. Ini kan vokal panjang. Maligai. Okay. Istana, rumah agam, rumah mewah pun. Macam bungalow kah. Oke, so sekarang kita dapat etimologi yang tidak ada di Kamus Dewan, jelas dari bahasa Tamil. Okay. So sekarang kita sudah dikesani dunia istana yang berkaitan dengan istana seperti Maligai, terdapat kata-kata lain yang cukup mewah yang sebenarnya dari bahasa Tamil. Nilam, kan batu permata. Manikan, satu jenis batu permata lagi. Pualam, batu marmar, kan. Gurindam, sejenis sastra puisi yang boleh didengar di istana. Oke, so saya anggap misalnya Maligai dan empat perkataan ini semua menunjukkan kaitan bahasa Tamil dengan dunia kerajaan, dalam arti kata dunia raja. Ya. Dalam Kamus Dewan Perdana, walaupun Maligai tidak ada etimologi, empat kata ini diberi etimologi Tamil. Okay? And then ada huruf M di belakang. Banyak, bukan semua, sebagian kata Melayu yang berakhir dengan am memang dari bahasa Tamil. Umpamanya tadi kolam, another perkataan yang am di belakang. Okay. So, Dewan Bahasa di dalam Kamus Dewan Perdana akhirnya memberi etimologi empat perkataan ini, tapi walaupun Maligai tidak ada etimologinya. Wilkinson ada, tapi Kamus Dewan Perdana tidak ada. Dan saya jumpa kata yang sama dalam Kamus Tamil. Okay, so ini tandanya perkataan seperti ini, Mahaligai, Nilam, Manikan, Pualam, Gurindam, sudah masuk bahasa Melayu pada tahap awal. Pada tahap awal dalam sejarah bahasa Melayu. Mungkin juga perkataan yang membayangkan perdagangan antara bangsa, seperti kapal, kedai, dan niaga. Niaga bahasa Tamil, tetapi asal-usulnya dari bahasa Sanskrit. Tapi kata Melayu berdasarkan kata Tamil, ya, niaga. Okay, so dulu mungkin pada tahap sejarah bahasa Melayu yang sudah lama, kita jumpa kata-kata yang memang dipinjam dari bahasa Tamil yang berkaitan dengan istana dan perdagangan antara bangsa. Tapi sekarang banyak kata serapan yang berasaskan bahasa Tamil yang misalnya berkaitan dengan makanan. So saya berikan beberapa contoh di sini. Memplam, wade, popadom, gulai, umapodi, dadi, sambal,
sate. Itu semua asalnya bahasa dipinjam ke dalam bahasa Melayu dari bahasa Tamil, kecuali dari mungkin dari bahasa Telugu. Ingat saya sebut tentang kerajaan Pelawa yang berbahasa yang serumpun sekeluarga dengan bahasa Tamil yaitu Telugu. Bentuk keturunan kata Sanskrit ini dalam bahasa Telugu lebih mirip dengan kata Melayu. Ya. Oke, lain semua dari dan juga mungkin sambal yang dari bahasa Tamil masuk ke bahasa Jawa akhirnya masuk ke dalam bahasa Melayu. Oke, mungkin dua perkataan itu juga sudah lama dalam bahasa Melayu, tetapi perkataan seperti Popadom tidak ada dalam Kamus Dewan tahun 70 pun tak ada, ya. Apalagi Wilkinson tak ada. So kata Popadom mungkin agak baru dipinjam. Kalau Umapodi itu ada dalam Kamus Dewan tahun 70. Wadai pun susah dicari, tidak ada di dalam Kamus Wilkinson maupun Kamus Dewan 70. Tapi Dewan Perdana ini semuanya entry di Kamus Dewan Perdana. So kita melihat kata Melayu yang mungkin masuk pada zaman purba, okay, pada awal sejarah bahasa Melayu, so bahasa Melayu purba mungkin, dan kata-kata yang sebagiannya mungkin hanya masuk pada zaman modern ini. Kenapa begitu? Well, pertama itu menunjukkan bahwa ini satu proses seperti yang kita cerita tadi. Bukan satu fakta saja, tetapi satu proses. So ini kita cerita tentang dinamik atau proses sosial tamadun Melayu. Pada tahap awal membayangkan hubungan bahasa Tamil dengan kemewahan istana dan perniagaan maritim. Jangan lupa bahwa sistem tulisan untuk bahasa Melayu pada tahun 683 itu memang diciptakan oleh orang yang berbahasa Telugu di daerah Telugu Tamil di India Selatan yang menghadap ke Semenanjung. Ya. So itu India bagian pantai timur menghadap ke pantai barat Asia Tenggara. Oke, so kata-kata itu berkaitan dengan istana dan perniagaan maritim. Tapi lambat laun agaknya karena kolonialisme peranan bahasa Tamil berubah atau status bahasa Tamil berubah. Karena kolonialisme menyekat kerjasama dalam hal budaya dan perniagaan dengan orang di India Selatan. Sebaliknya penjajah berfokus pada tenaga kerja untuk proyek kolonial berupa perlarangan getah dan pembinaan parit di tanah-tanah yang berpayah-payah begitu. Okay. So, walaupun orang Tamil yang memperkenalkan sistem tulisan, terlibat dalam penyebaran agama Buddhis di Sumatera, ya kan? Pada zaman kolonial, peranan penutur bahasa Tamil berubah sehingga interaksinya dan jenis interaksinya akrab juga, karena ini isu makanan, ya, ini isu makanan, akrab juga, tetapi status sudah berubah. Tapi penyerapan kosakata Tamil tidak berhenti. Kita lihat selama 300-400 tahun, kata-kata Tamil sudah terbukti dari kamus masuk ke dalam bahasa Melayu. Oke, sekarang kita sudah cerita sedikit sebanyak tentang bahasa Sanskrit, Arab, Parsi, Tamil, Hindi, Jawa, Portugis. Bagaimana bahasa lain? Ada bahasa apa lagi selain bahasa Tamil atau Hindi yang dituturkan di Asia yang menjelma di kamus Melayu? Sekarang kita lihat kamus Bauri yang terbit tahun 1701, ya, kamus Bauri. So sudah 325 tahun lalu. Okay. So kamus Bauri ada perkataan Bagoam. Bagoam itu artinya ya, orang yang terlibat atau hal yang terlibat dengan hukum dan mahkamah. Prosedur mahkamah, ya, sue, plead, berurusan dengan agama dengan mahkamah, ini semua mahkamah. Mahkamah. Okay, so
Itu 1701. Ini 1916. Kita lihat Kelantan Glossary. Juga ada Guaman, a court case, anak Guaman. Orang terlibat dalam court case, ya, kan? Berguam, pergi mencari apa hal di mahkamah, ya kan? Oke, so ini agak menarik. Kamis Bauri berlayar di daerah utara Semenanjung, ya kan? Di apa Kedah, Satun, ya, daerah-daerah Thailand Selatan, Phuket, Satun, Kedah, dia pergi semua dan dia dapat perkataan Baguam. Kalau Pebis ini memang dari Kelantan, so apa persamaan Kelantan dengan Kedah? So saya hubungi rekan kerja saya, sama-sama linguis, Dr. Titi Masutiwan, Profesor Pengawas Program Bahasa Thai di National University of Singapore. Saya tanya dia, adakah perkataan seperti Guam dalam bahasa Thai? Katanya ada Guam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang. So, perkataan Melayu peguam yang kita memang akan jumpa di dalam Kamus Dewan Perdana, sebenarnya berasal dari bahasa Thai. Justru itu orang yang buat kamus Kelantan jumpa perkataan itu. Orang yang buat kamus Melayu tapi orang yang selalu berlayar di bagian utara ke satu Pulau Phuket, dia juga catat Guam. So bahasa Thai. So banyak sekali sebenarnya bahasa Thai yang terdapat di Kamus Dewan Perdana. Istilah pemerintahan. Termasuk juga seruan untuk memerintah gajah. Jadi bukan saja pemerintahan manusia, tapi cara kita perintah gajah ada beberapa istilah juga dari bahasa Thai. Tambahnya perkataan lagi, bukan itu saja. Tak payah cerita lagi tentang kata pinjaman Thai baru tentang segala macam makanan di restoran Thai yang didirikan oleh orang petani di Kajang di sini. Okay, so mungkin kita perlu menyentuh bahasa Asia yang lain. Sudah cerita restoran dan makanan Thai. Sekarang kita pindah ke agama Buddha kembali. Tadi kita mulai dengan agama Buddha di tahun 683. Perkataan ini belum muncul di dalam bahasa Melayu abad ke-7. Belum muncul juga dalam Kamus Dewan tahun 70 baru-baru ini, kan. Zen ini seperti perkataan yang baru muncul dalam Kamus Dewan Perdana atau mungkin Kamus Dewan edisi keempat. Tapi tidak ada etimologi dalam Kamus Dewan Perdana untuk Zen, kan. Tidak ada. Oke, so saya berikan etimologi. Saya kira Zen itu dipinjam dari bahasa Inggris dengan definisi yang hampir sama dengan definisi dalam Kamus Dewan Perdana, ya. Tapi bahasa Inggris pula meminjamnya dari bahasa Jepun. Dan bahasa Jepun sebenarnya meminjamnya dari bahasa Cina purba. Dan asal usulnya bahasa Sanskrit. So semuanya bahasa Sanskrit tafakur atau meditasi juga, tapi meditasi yang mendalam, ya. Itu dhyana, ya kan? Okay, and then kita jumpa perkataan Cina, ada nanya lagi di belakang, tapi aliran Buddhis berdasarkan meditasi. Baru kita jumpa bahasa Jepun, memang sebutannya Zen, meditasi yang intensif. Kemudian dipinjam ke dalam bahasa Inggris, dan saya kira bukan melalui bahasa Jepun, tetapi bahasa Inggris, kata itu masuk bahasa Melayu. Oke, waktu saya sudah hampir habis, so kita sampai ke satu perkataan Jepun lagi yang ada dalam bahasa Melayu. Sekarang, takoyaki di Kajang. Saya ambil definisi ini dari Wikipedia Melayu, kan. So ini takoyaki. Saya yang tahu sepatah dua bahasa Jepun, tako memang gurita, ya kan, kurita, ya, bahasa Melayu, kan. Tako, kurita. Yaki macam gorengan, kan? Atau goreng, kan? Macam okonomiyaki ya pun saya biasa makan di Jepun. Ini takoyaki. So, bola-bola yang ada isi
gurita, daging-daging gurita yang dicampur dengan gandum dan sebagainya digoreng. Itu di mana-mana di Bandar Baru Bangi, di Kajang, siapa tahu di sekitar Upsi pun ada, mungkin juga tidak, tak tahu, takoyaki. Oke, ini kata Jepun. Jadi bukan saja kata yang berkaitan dengan meditasi atau apa judo dan sebagainya, tetapi makanan juga banyak. Ini sebagiannya. Ini semua kata Jepun yang digunakan dalam bahasa Melayu abad ke-21 ini yang berasal dari bahasa Jepun. Cuma hanya sebagian yang masuk Kamus Dewan Perdana. Tapi kalau kita buka menu di kamus di menu bahasa Melayu dari restoran milik Melayu yang jual makanan Jepun, kita akan jumpa juga semua perkataan seperti ini, koi, yakinuki, sukimono, miso. Bayangkan, ramen juga tidak masuk dalam kamus Dewan Perdana. Tidak masuk sama sekali. So ini semua entry Jepun ini tidak ada dalam kamus Dewan Perdana yang baru terbit 4-5 tahun lalu. Tapi kata ini ada, mungkin diberikan sebutan mungkin makanan Jepun, tapi etimologi tidak diberikan, cuma dikatakan, oh ini dari Jepun atau begitu. Kalau kamus Dewan tahun 70, cuma 2 perkataan yang makanan yang masuk, sake, jadi minuman, minuman, sake, dan ginkgo. Dan saya pernah terbitkan artikel tentang pisang kaki. Kaki itu kata Jepun. Pisang memang bahasa Melayu, tapi kaki itu nama pohon dalam bahasa Jepun yang menghasilkan buah yang kita namakan dalam bahasa Melayu pisang kaki. So, anyway, banyak perkataan di dalam Kamus Dewan Perdana tidak ada etimologi dan banyak kata Jepun yang sudah dipakai secara umum di Malaysia sekarang dalam bahasa Melayu tidak ada dalam Kamus Dewan Perdana. Oke, mungkin sudah melebihkan waktu yang dianggarkan, kita sudah sampai di kesimpulan. Oke, pertama saya mohon maaf karena ada bahasa yang sangat penting yang saya tidak sempat mau sentuh di dalam presentasi hari ini. Jadi artinya misalnya bahasa Hokkien. Kalau kita lihat Kamus Dewan Perdana, Kamus Dewan tahun 70, banyak yang diberikan label Cina sebenarnya dari bahasa Hokkien. Halo, tidak ada bahasa Cina. Ada banyak bahasa dalam rumpun sinetik. Oke, rumpun sinetik, keluarga sinetik. Termasuk Cantonese, Hakka, Hokkien, Mandarin. Itu semua satu keluarga bahasa, satu subcabang bahasa. Oke, keluarga sinetik. So, menggunakan label Cina tidak bermanfaat dari segi etimologi. Itu otak yang mendirikan college-college yang khusus untuk orang yang tahu bahasa Mandarin. Nah, itu seperti di kaki bukit saya di Kajang kan. Itu istilah dan propaganda mereka seperti segala bahasa Cina itu Mandarin. Bukan. Bahasa Hokkien itu bahasa yang berbeza. Walaupun pakai sistem tulisan yang sama. So itu cerita lain. Oke. So kebanyakan entry dari bahasa Hokkien, hampir semua. Ada yang dari Cantonese, dim sum, umpamanya, dim sum. Oke. Tapi itu cerita lain dan tidak sempat kita sampaikan di sini. Kita ada sentuh juga bahasa Inggris yang memang satu keluarga bahasa dengan bahasa Sanskrit, yaitu Indo-Eropa, Sanskrit, Parsi, satu rumpun dengan Inggris, Russia, Jerman, Belanda, Italy, itu semua satu rumpun namanya Indo-Eropa. Oke, tapi kita tidak, walaupun menyumbangkan banyak leksim dan juga menyalurkan banyak leksim lagi dari bahasa lain, kita tidak sentuh banyak cerita tentang bahasa Inggris. Bahasa Parsi dan bahasa Arab juga disentuh, tapi tidak terlalu banyak ditinjau di dalam presentasi saya. So saya minta maaf, memang saya sudah melebihi kota masa. Oke. Kedua yang agak menarik pada saya itu institut di UPSI namanya Institut Peradaban Melayu. Dan ada perkataan yang kadang saya pakai juga di sini, tamadun.
So apa perbezaan tamadun dan peradaban? Kalau ikut definisi pertama dalam Kamus Dewan Perdana, untuk dua perkataan ini sama. Tetapi peradaban dari kata Arab adab yang berarti keturunan dari segi kelas sosial, budaya, dan sopan santun. Biasanya juga di kalangan orang Arab melibatkan juga melibatkan syair dan sastra, ya kan? So itu peradaban yang berasal dari kata Arab adab. Tamadun, kalau saya lebih menarik, berasal dari perkataan yang berarti bandar, Madinah. Mungkin Madinah di tanah suci itu pun dari sumber kata yang sama. So menurut Wilkinson, ini etimologi Wilkinson, peradaban dari kata Arab adab dan tamadun dari kata Arab Madinah, kata Wilkinson. Okay. So mungkin definisi yang paling sesuai dengan peradaban yang saya paham pada hari ini adalah definisi ketiga untuk tamadun dalam Kamus Dewan Perdana. Cara hidup atau budaya sesuatu bangsa, negara atau zaman dan sebagainya yang dianggap serba maju. Well, atau sedang maju mungkin saya ubah karena ini satu proses yang tidak berakhir. Kita sudah melihat perbezaan bahasa Melayu tahun 1883 dengan bahasa Melayu tahun 1603. Okay, so and then ketiga yang sedikit menarik untuk saya, ada posting baru-baru 6 Jun tentang kenapa TV3 guna piknik, kan ada berkela, orang komplain. Sudah ada berkela, kenapa ada mau pakai piknik? Kedua-dua perkataan itu memang ada di Kamus Dewan Perdana, definisinya sama. So ada penjelasan yang disampaikan tentang kenapa kita menggunakan tentang pentingnya memahami persamaan dan perbezaan antara dua perkataan itu, dan juga sangat pentingnya penerimaan kata pinjaman untuk mengembangkan bahasa Melayu menurut orang yang buat posting di Malay Dialects itu. Okay? Dan then kemudian 2 hari kemudian lucu muncul di screen Facebook posting dari Puan Sanisa. Katanya dia bekerja di Dewan Bahasa. Kalau cari di Dewan Bahasa memang ada Sanisa Hashim. So dia membahas bahwa kata pinjaman bukan saja dipinjam dari bahasa Inggris dan Arab, tapi banyak bahasa lagi. Dan itu yang kita sentuh sedikit tadi. So topik itu sangat sesuai dengan konsep dokumentasi yang dinamik sosial. Dan then sebagai penutup kita ambil kita tampilkan satu etimologi, entah boleh baca atau tidak, jauh sekali di bawah. Okay, never mind. Ini perkataan oren. Okay, perkataan oren. Oren sudah ada di Kamus Wilkinson. Jadi kata oren sudah dipakai dalam bahasa Melayu sejak awal abad ke-20. Okay. Tapi bukan saja ada oren di dalam Kamus Wilkinson, ada juga perkataan naranja. Okay, jom kita lihat etimologi kalau boleh, dia terlalu kecil di bawah. Itu sebenarnya dari kata Sanskrit, masuk bahasa Parsi, masuk bahasa Arab sebagai naran. Itu mungkin sumber kata naranja yang ada dalam Kamus Wilkinson, tidak ada dalam Kamus Dewan Perdana lagi. Yang dulu berarti oren juga. Kemudian dari bahasa Arab ke bahasa Itali, arancia, bahasa Prancis purba, hampir sama dengan bahasa Itali. Terus masuk bahasa Inggris, orange, dan kita dapat perkataan oren. So saya berhenti di situ, walaupun kita belum diskusikan kucing yang bernama Oyen. Terima kasih, saya selesai. Okey, baik semua para hadirin yang dikasihi sekalian, itulah perbincangan
lanjut tentang perkamusan dan juga peradaban daripada yang berbahagia Prof. Okey, dan saya pun masih lagi mengimbau kuliah Prof suatu ketika dahulu, ya, masih lagi bersemangat ya Prof ya. Cheers. Dan saya juga tertarik dengan di hujung slide Prof juga menyentuh tentang perkataan peradaban yang sangat berkait sangat dengan kami di Institut Peradaban Melayu. Okey. Dan sesi seterusnya saya akan buka soalan. Okey. Prof, kita ada beberapa soalan daripada penonton dan mungkin saya akan pilih lah soalan ni agak banyak. Jadi kita pilih mungkin dalam 3 ke 5 soalan yang mungkin Prof boleh beri penerangan kepada pertanyaan ini. Okey, untuk soalan yang pertama daripada Muhammad Hakimi Muhammad, beliau bertanya, mengapakah berlakunya penyisihan atau penapisan kata-kata bahasa pinjaman Sanskrit, Tamil, Hindi daripada Kamus Melayu pada masa kini? Cuba ulang lagi pertanyaannya. Meskipun kata pinjaman itu sudah menyerap dan sebati dalam lidah penutur bahasa Melayu. Jadi dia tanya kenapa kata-kata pinjaman Sanskrit ini, okey, dia mengalami penyisihan dan penapisan. Dan adakah Prof melihatnya sebagai satu bentuk pemunian kejatian bahasa Melayu atau penyebab kerugian kepada kekayaan pembendaharaan kata dalam bahasa Melayu? Itu pertanyaan dia. Okay, so kita tidak tahu dasar-dasar Dewan Bahasa dan Pustaka kan. So ada apa namanya keletannya orang di Dewan Bahasa, tetapi karena ini proses puluhan tahun, mungkin orang yang bekerja di Dewan Bahasa sekarang pun tak boleh menjawab. Sering juga ada masalah seperti itu. Pernah pada suatu ketika ada kata-kata yang saya rasa mungkin Kamus Dewan edisi ketiga ada prakata dari ketua bagian perkamusan yang menjelaskan bukan ada perkataan yang dihilangkan tetapi ada etimologi yang dihilangkan. Okay? So ada kata yang dulu mungkin Kamus Dewan pertama tahun 70 yang ada etimologi tapi mereka sudah putuskan untuk menghilangkan etimologi mungkin seperti loteng. So kan loteng sudah dari dulu orang tahu ini memang dari bahasa Hokkien. Berarti tingkat atas kan. Okey. Dan itu kalau tidak salah muncul dalam kamus-kamus Melayu tapi sudah tidak ada dalam Kamus Dewan Perdana. Walaupun kalau diberikan label yang mengelirukan Cina kan pun tidak ada. So sudah dihilangkan etimologi. So itu satu isu. Kadang-kadang mereka masukkan perkataan tapi dengan label KL bukan Kuala Lumpur tapi huruf kecil klasik. So dianggap perkataan klasik mungkin jarang dipakai lagi begitu-begitu kan. So ada beberapa perkataan yang masuk dalam sekian banyak kata yang saya tampilkan di sini diberikan label KL. Tapi masih ada dalam Kamus Dewan Perdana walaupun mungkin etimologinya tidak ada. Tapi banyak juga yang kita lihat dalam Kamus Wilkinson tidak muncul pun di dalam Kamus Dewan Perdana. Itu aneh karena walaupun Kamus Dewan Perdana kamus umum, bukan kamus khusus etimologi atau apa, pokoknya seharusnya ada kamus bahasa Melayu yang sekurang-kurangnya merekam penggunaan kata-kata dalam Kamus Wilkinson, kamus lain-lain, dan karena sudah ada definisi dan pokoknya kenapa kita tidak mau belum ada kamus bahasa Melayu yang mengumpulkan semua kata Melayu yang pernah didokumentasikan di dalam kamus atau teks
sebagian dari Wilkinson sudah tidak muncul lagi dalam Kamus Dewan Perdana. Malah sebagiannya pun malah sudah hilang dalam Kamus Dewan edisi 70. Okay? So ini memang satu pertanyaan yang menarik, tapi saya tidak dapat menjawabnya. Mungkin karena fokus di Dewan Bahasa itu, kamus yang boleh dipakai untuk murid yang belajar bahasa Melayu. So hasilnya Kamus Dewan tahun 70. Sekarang Kamus Dewan Perdana lebih seperti kamus umum. Saya rasa anak-anak di sekolah menengah, muridnya tidak akan membeli Kamus Dewan Perdana karena terlalu mahal dan letak saja di backpack akan sangat berat. So saya tidak tahu seperti fungsi Kamus Dewan tahun 70 sedikit berbeza dengan Kamus Dewan Perdana, tetapi juga tidak merupakan kamus seperti Oxford English Dictionary yang muat segala perkataan yang digunakan dalam bahasa Inggris dari awal sampai sekarang, kan? Okay, so ini so seperti yang kita lihat tadi, banyak kata Jepun yang dipakai sekarang tapi tidak masuk pun dalam Kamus Dewan Perdana. Padahal mungkin orang di Dewan Bahasa makan juga di restoran Jepun yang pakai menu bahasa Melayu karena syarikat Melayu yang punya. Okay, so there's banyak isu tentang itu. So saya tidak dapat jawab karena isu pimpinan dan prosedur dan kebiasaan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Lagi? Okey, Prof. Soalan yang kedua. Okey, diharapkan orang yang bertanya, penonton yang bertanya, Prof sudah menjawab. Jadi soalan yang kedua, Prof, dia berkaitan dengan Kepulauan Borneo, Prof, yang merupakan tempat kajian tumpuan Prof. Pada pengamatan Prof, apakah Kepulauan Borneo ni boleh dikatakan sebagai the Malay homeland seperti ada kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelum ini? Well, ya, beli saja buku saya yang sudah ada edisi baru, entah sekarang banyak buku mau dicari di mana. Ada buku saya yang belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Malay World Language. Bab 1 bercerita tentang tanah asal-usul bahasa Melayu. Jadi kira-kira di rawa-rawa Borneo bagian barat. So itu tanah asal bahasa Melayu. Atas beberapa faktor itu dikatakan tanah asal bahasa Melayu. Tapi memang penutur bahasa Melayu sudah pindah ke Sumatera dari Pulau Borneo pada awal mungkin 2000 tahun lalu atau lebih kurang begitu, sehingga waktu datang orang yang berbahasa Sanskrit ke Palembang memang sudah itu tempat berdirinya kerajaan Melayu sampai boleh menggunakan tulisan Sanskrit untuk menulis teks dalam bahasa Melayu. Okay, so tulisan Melayu, homeland tulisan Melayu, tanah asal tulisan Melayu, Sumatera Selatan, Palembang, Pulau Bangka, kan? Tetapi penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa tersendiri kira-kira segala bukti menunjukkan memang di Pulau Borneo tapi bagian barat. So Sarawak Barat dan ke selatan kira-kira di sekitar Sungai Kapuas yang saya sebut tadi kalau tak salah ingat. Sungai Kapuas di yang sekarang Provinsi Kalimantan Barat. Itu pun tanah asal orang Iban. Dari bahasa Iban pun berasal dari Pulau Borneo, terutamanya dari daerah danau di pinggir Sungai Kapuas. Dan orang Melayu juga dari sana. Dan itu pun mungkin tanah asal bahasa Bidayuh di Sarawak. Karena sejumlah besar bahasa yang serumpun dengan bahasa Bidayuh di Sarawak terdapat juga di Kalimantan Barat. Jadi Kalimantan Barat merupakan tanah asal sekurang-kurangnya untuk 3 bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Iban memang bersaudara dalam satu subcabang. Tapi bahasa Bidayuh subcabang lain yang berbeza. Tapi itu semua kira-kira
tidak jauh dari Sungai Kapuas di sekarang Kalimantan Barat Indonesia, mungkin juga melimpah ke bagian barat Sarawak. Itu baca saja buku saya yang diterbitkan semula tetapi tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tajuknya saja, Malay World Language. Okay? Okey Prof, mungkin ini soalan yang terakhir lagi pada penonton. Terserah pada moderator. Ya Prof. Terserah, saya sudah minum air sedikit, saya boleh bercerita lagi. Okey Prof, ni ada soalan daripada Nasihah. Okey, Puan Nasihah. Dia bertanya berkaitan dengan apakah kajian kepakaran Prof ini memerlukan sumber daripada bidang arkeologis untuk melakukan kajian bahasa. Itu soalan dia. Okey, kita kan sudah lihat batu bersurat dari Palembang ya, kedudukan bukit kan, bukit kedudukan, kita sudah lihat itu jelas melibatkan arkeologi, ya kan? Itu jelas melibatkan arkeologi. Dan memang kalau kita mau mencari tanah asal bahasa Australasia, tanah asal cabang Melayu Polinesia atau subcabang Melayu ke Malayak istilahnya kan, Malayak, memang melibatkan pertimbangan arkeologi juga dan juga geografi. Dari geografi, arkeologi, kalau kita melihat tanah asal dan sebagainya, memang ketiga-tiga sumber itu harus dirujuk. Kalau penelitian deskripsi dialek Melayu misalnya, sekarang dua buku saya bersama Profesor Chong Shin di UKM tentang dialek Melayu. Satu dialek Melayu di Sungai Mahakam di Kalimantan Timur dan dua dialek Melayu lain di sana. Dan satu tentang dialek Melayu dalam proses diterbitkan, proses ditulis, dialek Melayu di Sungai Sekalau, dan juga satu bahasa lagi yang mungkin akan terbit tahun ini, bahasa Suhaib, yang hubungannya sangat rapat dengan bahasa Melayu, jadi termasuk subcabang Malayak, itu juga di Sungai Kapuas, tapi 800 km dari pantai. So, sedikit sebanyak jelas melibatkan geografi, melibatkan sejarah untuk menulis tentang dialek Melayu. So, kajian dialek Melayu, kalau ada data, ada bukti penggunaan bahasa Melayu yang boleh melibatkan arkeolog, atau arkeologi mungkin sudah bercerita tentang jalur perdagangan di sungai-sungai Kalimantan umpamanya. Itu juga penting untuk memahami persebaran bahasa Melayu zaman modern ini, maksud saya dalam 100-300 tahun lalu. Ya. So, kadang-kadang melibatkan arkeologi, tapi kalau kita lihat tulisan Melayu yang tua, jelas melibatkan arkeologi. Kalau kita lihat persebaran dialek Melayu, juga melibatkan arkeologi. Kalau juga yang tidak disebut, saya juga menulis dan meneliti bahasa daerah di Maluku, di Indonesia Timur, di antara Sulawesi dan Papua. Ya. Begini. Jadi bahasa daerah di sana, kecuali dialek Melayu Ambon, bahasa di sana semuanya bahasa Australasia, tetapi hubungannya agak jauh dengan bahasa Melayu. Sebab itu Melayu Polinesia Tengah, sedangkan bahasa Melayu Polinesia Barat. Okay? So itu juga melibatkan sedikit input dari arkeologi, karena kita ingin memahami persebaran bahasa-bahasa itu, karena banyak bahasa daerah, misalnya di Pulau Seram, di sebelah utara Bandar Ambon. Okay, so memang melibatkan arkeologi.
arkeologi, tapi tidak menentukan. Penelitian saya tidak ditentukan oleh arkeologi, tetapi ada data yang bermanfaat dan boleh dirujuk untuk lebih memahami sejarah, prasejarah bahasa ini. Dan dalam hal kita melihat etimologi, memang perlu input dari arkeolog tentang tentang apa yang terdapat di dalam misalnya batu bersurat. Tapi juga menarik kalau kita membaca, mungkin saya saja yang tahu bahwa kata Minanga yang saya sebut tadi yang berarti muara atau kuala, ya kan? Orang tidak paham ini apa ini Minanga ini karena mereka tidak tahu bahasa daerah di Pulau Borneo. Begitu juga mengalap, mungkin mereka tidak menganggap bahasa Melayu. Padahal ada di Kamus Dewan Perdana juga, tapi dengan makna yang sempit. Dalam bahasa Melayu sekarang artinya tarik buah-buahan dari pohon pakai batang kayu. Tetapi di hampir semua dialek Melayu di Kalimantan maupun sampai dialek Melayu Kalimantan yang dibawa ke timur, alap umumnya berarti ambil. So baru kita faham penggunaan perkataan alap, maralap apa tadi mengalap dalam teks tahun 1683 mengambil. Okay, so arkeologi ada sumbangan, tapi ada juga yang orang arkeologi belum paham, dan orang yang buat linguistik mungkin boleh menyumbangkan juga pada orang arkeologi karena ilmu tidak sesempit label-label yang kita berikan pada ilmu ini, ilmu itu, dan sebagainya. Tetapi saling berkait dan kita harus memanfaatkan. Kita buat penelitian bahasa daerah, itu meliputi antropologi, sosiologi, botani, arkeologi, sejarah, baru kita boleh buat penelitian, walaupun namanya hanya deskripsi dialek daerah, baru kita boleh buat penelitian yang betul-betul meyakinkan. So, saya harap saya jawab pertanyaan tadi. Okey, baik Prof. Terima kasih. Itu saja persoalan yang Prof perlu jawab disebabkan kita dicemburui oleh masa. Jadi ini saya maklumkan di sini, ya, yang berbahagia Prof juga